Saya Dikayana. Saya Nurul Marianti. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan percobaan terkait koloid, suspensi, dan larutan. Nah, adapun tujuan dari percobaan ini yang pertama, mengetahui sistem koloid, suspensi, dan larutan terutama yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis sistem koloid, suspensi, dan larutan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kami akan menjelaskan sedikit apa perbedaan dari koloid, suspensi, dan larutan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya campuran. Di antaranya adalah susu atau kopi yang biasa kita minum, atau santan yang biasanya digunakan untuk memasak. Nah, tahukah kamu bahwa di dalam kimia, campuran dibagi menjadi 3 macam, yaitu koloid, suspensi, dan larutan. Sistem dispersi merupakan campuran yang terdiri dari partikel-partikel yang terdispersi dalam medium berupa gas atau zat cair. Nah, yang termasuk dalam sistem dispersi yaitu koloid, suspensi, dan larutan. Koloid adalah suatu campuran heterogen akibat dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, oleh karena itu, di dalam koloid terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Suspensi adalah campuran antara 2 zat atau lebih, di mana zat-zat penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Nah, perlu diketahui bahwa suspensi ini dapat dikatakan sebagai campuran heterogen yang terdiri dari 2 fase, sehingga suspensi bersifat tidak stabil. Sedangkan larutan adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan pendispersinya. Nah, perlu diketahui bahwa larutan terdiri dari satu fase homogen, sehingga larutan bersifat stabil dan tidak dapat dipisahkan. Setelah kita mengetahui pengertian dari koloid, suspensi, dan larutan, perlu diketahui bahwa koloid memiliki berbagai macam sifat yang dapat membedakan antara suspensi dan larutan. Nah, salah satu sifat koloid adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan cahaya ke segala arah oleh partikel-partikel koloid, sehingga tampak seperti titik-titik terang atau lintasan cahaya. Lalu bagaimana cara kita untuk membedakan koloid, suspensi, dan larutan? Nah, untuk mengetahui perbedaan dari ketiga campuran tersebut, mari kita simak video praktikum berikut ini. Nah, adapun alat dan bahan yang akan disebutkan oleh rekan saya. Nah, alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada gelas kimia, gelas plastik, batang pengaduk, stopwatch, dan senter. Selain alat, ada pun bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu air, gula, kopi, susu, kental manis. Adapun prosedur kerja dari percobaan ini, yang pertama menyediakan 3 buah gelas plastik
campuran tersebut diaduk, selanjutnya praktikan akan menganalisis waktu pemisahan menggunakan stopwatch sampai campuran tersebut stabil. Setelah praktikan menganalisa waktu pemisahan menggunakan stopwatch sampai campuran tersebut stabil, selanjutnya praktikan mengamati efek tindal pada tiap campuran larutan menggunakan senter. Pada gelas pertama yaitu campuran air dan susu, di sini cahaya tidak dapat diteruskan atau menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang merupakan ciri dari koloid. Pada gelas kedua yaitu campuran air dan kopi, di mana cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas serta tidak menembus kertas, melainkan cahaya hanya berpendar dalam larutan. Pada gelas ketiga yaitu campuran air dan gula, cahaya terlihat jelas dan cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas, serta cahaya dapat menembus kertas dan efek tindal dalam larutan gula ini tidak tampak. Air dicampurkan dengan susu. Nah, yang tergolong dengan suspensi yaitu air yang dicampurkan dengan kopi. Yang tergolong dengan larutan yaitu gula dicampur dengan air. Jadi itulah tadi video percobaan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.